Biasanya orang itu nggak ngerasa semerta-merta lalu tiba-tiba rasa jauh dari Tuhan atau Tuhan jauh dari dia. Biasanya ada pengalaman-pengalaman pahit, ada masa-masa susah, ada masa paceklik berkepanjangan, dan itu pertama pelan-pelan menggerus hati dan rohani. Puji Tuhan. Hari ini saya mau kita belajar dari sebuah mazmur yang tidak populer. Tapi saya suka kitab Mazmur. Mengapa demikian? Karena kitab Mazmur itu realistis ya. Menjamah setiap realita kehidupan dan jenis-jenis orang. Mazmur tidak ditulis oleh orang saleh, tidak ditulis hanya oleh nabi, tapi orang berdosa yang bergumul seperti kita sehari-hari. Khususnya Mazmur 10, saya berikan tema khotbah renungan singkat hari ini, sewaktu Tuhan terasa jauh. Pernah merasa jauh? Pernah merasa jauh dari Tuhan? Atau sebaliknya, merasa Tuhan kok jauh ya dari hidup kita ya? Kalau nggak pernah, namanya bukan manusia. Jujur saya pun pernah, dari waktu ke waktu saya alami, hanya tidak nampak. Bukan karena saya sembunyikan, karena saya hidup dari iman. Saya hidup oleh iman saya, bukan oleh perasaan. Nah, kalau kita mau ikut perasaan, roller coaster nanti naik turun, nggak keruan. Tapi kalau orang bisa hidup berdasarkan imannya, kehidupan kita akan stabil. Kehidupan kita itu akan seimbang. Makanya itu, saya ingin kita belajar untuk beriman pada Tuhan. Termasuk ketika kita merasa kok Tuhan jauh ya. Perasaan sih bisa menipu ya. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Tuhan tetap ada di dekat kita. Dia berjanji tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah menolak kita. Ya sudah, terimalah mentah-mentah. Namanya aja Immanuel, Allah beserta. Dan Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhirnya. Udah, pengetahuan itu cukup. Gak perlu minta tanda peneguhan apa. Itulah pengenalan akan Allah. Tapi Mazmur 10 ini bagus sekali. Ini mazmurnya orang yang merasa Tuhannya jauh. Kita baca dulu ya. Ayat 1. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancang. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah ya Tuhan. Ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Cukup sampai ayat 12. Sejauh ini aja membaca ini gak mudah. Saya yakin Anda setuju. Isinya keluh kesah. Siapa yang menulis ini? Ini adalah sambungan dari pasal 9. Pasal 9 ayat terakhirnya itu bunyinya sela, berarti ada kata pause, berhenti, karena Mazmur itu lagu. Ayat pasal 9 sebelumnya gak usah dibuka, itu Mazmur Daud. Ternyata Daud juga pernah merasa Tuhan jauh. Daud loh ini nenek moyang Tuhan Yesus. Daud loh ini raja yang merangkap sebagai seorang nabi dan imam juga. Orang sudah sepangkat itu dan diurapi langsung oleh Nabi Samuel. Orang yang sudah melihat mujizat Tuhan, Goliat pun tumbang di depan. Seorang yang hatinya berkenan pada Tuhan aja bisa curhatnya itu
tidak terdengar terlalu rohani. Kalau kita nggak tahu penulis Mazmur ini siapa, kita anggap dia pasti orang berdosa yang ya unda-undilah seperti kita-kita ini yang tidak, bukan nabi, bukan siapa-siapa. Karena kalau Anda membaca dari ayat kedua seterusnya, itu isinya kan kepahitan sama orang. Aduh, ternyata dia merasa Tuhan jauh, bukan karena Tuhan jauh beneran, bukan karena Tuhan jauh sungguhan, tapi orang ini pahit sama kehidupan. Mungkin lagi susah hidupnya. Gak susah 1-2 hari, 1-2 minggu, susahnya cukup lama. Orang itu ya bisa berubah kalau dia di dalam tekanan terlalu lama. Kalau dia dalam masalah gak keluar-keluar dari sana. Awal-awal masih bisa bersyukur, 10 tahun lain cerita. Mazmur pasal 10 ini adalah Mazmur orang yang berkeluh kesah. Ini Mazmur orang yang merasa Tuhan jauh dari dia. Coba lihat ayat 1. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan? Seolah-olah protes ya. Tapi kalau nada ini kurang ajar, gak mungkin jadi firman hari ini di dalam Alkitab. Berarti feeling atau perasaan kita itu legitimate. Tuhan menerima perasaan kita. Kita boleh jujur datang kepada Tuhan. Gak perlu pasang kedok apa-apa. Sama Tuhan tuh kita telanjang di matanya. Daud tidak sembunyikan feelingnya. Pemazmur di sini ngomong apa adanya. Tuhan gak marah kok. Wih kok lancang bicara. Tidak. Dia berkata, mengapa engkau berdiri jauh-jauh, itu bukan tuduhan. Dia hanya ungkapkan perasaannya. Aku merasa Tuhan, hari ini, akhir-akhir ini, di hidupku sekarang ini, engkau itu berdiri jauh-jauh. Engkau menjauhi doaku. Rasanya itu susah gitu cari Tuhan. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan? Dan mengapa engkau menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Masa Tuhan itu mau jadi Tuhan kita di waktu-waktu senang aja? Masa waktu kita susah atau anak-anaknya dalam kesesakan Tuhan cuci tangan? Enggak kan? Jadi kalau kalimat ini di ayat 1b kedengaran seperti suatu kalimat yang rude. Kalimat yang gak boleh ngomong gitu sama ortu atau sama orang tua. Apalagi sama Tuhan. Tapi Tuhan oke tuh. Jadi firman, hari ini jadi logos, jadi Alkitab tertulis. Kenapa engkau menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Bukanlah sebuah fakta. Hanyalah sebuah ungkapan perasaan. Sah-sah saja. Sekali lagi, perasaan kita itu sah-sah saja. Tapi, perasaan kita bukan finalnya. Perasaan kita boleh legitimate di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tidak menganggap perasaan itu final. Jangan jadikan perasaan Anda itu omega. Alfa omega yang awal dan akhir. Perasaan bukan yang awal, perasaan juga jangan menjadi yang akhir. Jangan menentukan tindakan. Perasaan kita boleh sah di hadapan Allah, tapi tidak final. Nah sekarang kalau kita baca ayat berikutnya, kita baru mengerti mengapa ya Daud itu merasa jauh dari Tuhan. Mengapa dia merasa jauh dari Roh Kudus? Ternyata di sini ada faktor M-nya, faktor manusia atau faktor O, yaitu orang. Biasanya orang itu gak ngerasa semerta-merta lalu tiba-tiba jauh, rasa jauh dari Tuhan atau Tuhan jauh dari dia. Biasanya ada pengalaman-pengalaman pahit, ada masa-masa susah, ada masa paceklik berkepanjangan, dan itu pertama pelan-pelan menggerus hati dan rohani. Sehingga dia awalnya itu jatuh cinta sama Tuhan, dia kehilangan visi dan tujuan. Mulai disorientasi, mulai tidak termotivasi. Lama-lama hatinya hambar. Hatinya kecut, hambar, kepahitan, kecewa. Semua itu virus-virus rohani dan virus-virus emosi. Karena congkak orang fasik. Giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Dia mulai singgung orang congkak. Kira-kira ginilah bahasa modernnya. Orang itu sombong kali ya. Gitu aja bangga, gitu aja gaya. Dimulai ketika dia lihat orang, hatinya mulai berapa senti ditarik jauh. Bukan karena dia memang kepo sama orang lain atau mau tahu, bukan. Tapi mungkin dia sendiri susah, lihat orang memegahkan diri di atas kesusahannya. Agak ada perasaan gak terima, sangat lumrah sebagai manusia. Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Dia menganggap dirinya lah yang tertindas. Kalau Anda membaca ayat 2 ke bawah, itu ada banyak sekali ulasan-ulasan pemazmur. Pada dasarnya dia itu mengeluhkan
Dan dia menganggap dirinya orang yang tertindas itu. Dan dia mulai sindir dalam doanya. Nggak tahu apakah doa atau tidak, pokoknya dia berkeluh kesah. Tapi Mazmur itu lagu, jadi lucu ya. Dasar pemusik, dasar seniman. Bagusnya di sini kalau takut akan Tuhan. Kita bisa ekspresikan perasaan lewat lagu. Dia bikin lagu tapi isinya keluhan, ya nggak apa-apa lah. Mendingan daripada berdosa. Boleh marah, tapi jangan berdosa. Dalam marahnya Daud pun nyanyi. Tapi isinya curhat semua. Sombong orang itu Tuhan. Sombong banget orang itu. Ayat 3, karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Dan orang yang loba mengutuki dan menista Allah, menista Tuhan. Awal mula dia menaruh dirinya di posisi Tuhan. Bersama Tuhan maksudnya. Dia nggak terima lah. Orang itu kok bicaranya sembarangan, sembrono terhadap yang Maha Kuasa. Tapi ini ironis kalau Anda lihat ayat 1, dia sendiri ngeluh ke Tuhannya. Dia sendiri ngeluh ke Tuhan Yesus. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh Tuhan? Mengapa engkau menyembunyikan dirimu waktu aku sesat? Kenapa kau diam aja disikat orang? Dan sekarang aku disikat orang, Tuhan juga diam. Lihat ya. Selalu ada hubungan. Kalau kita nggak jaga hati sama sesama manusia, lama-lama kita juga akan kebobolan sama Tuhan. Orang yang nggak jaga spiritnya terhadap orang itu akhirnya spiritnya pun rusak. Persekutuannya dengan Roh Kudus. Misalnya kita bisa marah sama kawan teman kita, atau bahkan sama saudara sendiri, saudara kandung. Nanti kan hati kita jadi nggak keruan, perasaannya jadi susah doa ya kan? Memuji, wah pengaruh sudah. Udah nggak ada Tuhan-Tuhanan, udah nggak kerasa, tadinya merasa hadirat Allah, kasih mula-mula, nggak merasakan iman dan visi Tuhan. Oh buyar semua. Karena itu hati-hati, jaga hati terhadap manusia itu sama dengan menjaga hati terhadap Allah. Jaga, jangan sampai kecolongan di sana. Ayat 4. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Wah, kata-katanya mulai kasar, pakai batang hidung segala. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Jadi kalimat dan kata-kata orang-orang yang sombong melawan Tuhan membuat hati Daud gregetan, menjadikan dia emosian. Loh, meskipun maksud hati kita betul, kita nggak terima Tuhan dibilang begitu, tapi caranya salah. Petrus kan nggak terima gurunya mau dirampas dari dia. Waktu Tuhan mau ditangkap itu loh, orang bawa pentung, bawa pedang di Taman Getsemani. Apa yang Petrus lakukan? Dia ambil pedang, potong telinga orang. Kebetulan yang dipotong itu telinganya hamba imam besar yang diutus untuk memimpin rombongan. Pikirkan coba. Tuhan tetap tegur dia, jangan begitu. Lalu ditempelkan kuping itu. Kata orang fasik dengan batang hidungnya ke atas. Words of the proud. Kalimat orang-orang yang angkuh membuat Daud terpancing emosinya. Makanya saya selalu beritahu gini, kalau ada orang yang sedang perang di media sosial. Wah, berdebat nggak keruan. Saya selalu beritahu sama jemaat GMS, dan saya ajarkan juga pada keluarga saat teduh bersama. Dua-duanya keluarga yang saya cinta, keluarga rohani. Jangan ikut-ikutan yang gitu-gituan ya. Terus aja berbuat, terus bertumbuh, terus melayani, terus rendah hati, terus mengasihi, dan terus capai imanmu. Kalau enggak nanti kita terseret dalam dosa orang, terbawa-bawa dalam suasana keruh yang sama sekali Tuhan tidak panggil kita berada di sana. Hati Daud kepancing, ikut-ikut gregetan dan kehilangan damai sejahtera. Salah siapa? Salah sendiri. Sukacitanya tercuri. Ngapain kita mencoba menjadi Tuhan Yesus? Orang mau bilang apa tentang Tuhan? Tuhan gak goyah kok. Tuhan gak perlu seorang pembela. Tuhan hanya butuh seorang penurut. Tuhan tidak butuh lawyer atau pengacara. Tuhan itu jadikan murid. Jadikan murid Anda dan saya. Yang penting itu bukan korban bakaran. Yang penting itu taat dan setia. Orang mau ngomong apa tentang Tuhan seperti menendang gala. Kaki tendang besi, siapa yang sakit? Kaki lah. Allah adalah Allah, mau dibilang mau apa, mau dikata-katain apapun, Tuhan hanya tertawa di surga dan berkata, tunggu tanggal mainnya. Tunggu waktumu tiba. Bukan berarti Tuhan tidak perlu dibela.
Ada hal-hal tertentu, saat-saat tertentu kita harus berdiri bagi iman kita. Ya, kita harus bisa menjelaskan keyakinan kita. Dan kita tidak boleh menyangkal nama Tuhan. Oh, dengan segala resiko, berdirilah teguh, apapun aniaya. Yang kayak begitu itu kita berdiri dalam kebenaran. Bukan membela sekedar emosian. Ini Daud kepancing. Ayat 5. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Nah, mulai iri nih ya. Hukum-hukummu tinggi sekali jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Siapa ia di ayat 5? Dia mulai menuding dan menunjuk orang-orang fasik, orang-orang berdosa. Tindakan-tindakannya itu selalu berhasil. Kenapa ya? Dia mulai iri dengan hasil orang lain. Hampir tergelincir dia karena dia iri hati atau cemburu sama orang fasik. Ayat 6, ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyah, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapa, dengan tipu dan penindasan. Daud mulai ungkit-ungkit dosa orang. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ya bolehlah, mungkin dosa orang lain mencolok, tapi dosa kita mungkin tersembunyi, terselubung. Udahlah, jangan hakimi. Ada hakimnya sendiri kok. Tuhan Yesus itu hakim yang hidup dan mati. Kecuali kalau orang berdosa datang kita untuk dibantu, ya kita bantu dia. Dosa apa aja yang perlu diselesaikan dan dibereskan. Tapi kalau cuman sekedar melihat secara masyarakat luas, lalu kita itu nggak terima, kenapa ini gini, kenapa gitu, lalu iri dengan hasil orang, kok enak ya hidupnya dia. Nggak perlu setia. Dia nggak setia sama perjanjian. Di sana sini semua ada simpanan. Wah, enak ya hidup orang itu. Jangan-jangan kita ingini dosa orang. Awal-awal kita hanya iri dengan hasilnya. Kok enak ya? Dia bisa hidup tanpa perasaan guilty, sehat lagi. Aku melayani Tuhan, kenapa aku sakit? Itu orang korupsi. Itu cara-cara dia berbisnis itu semua melanggar firman. Kenapa dia setiap tambah tahun tambah kaya? Kenapa saya bayar tagihan aja perlu berupaya? Jangan-jangan awal mula kita hanya iri dengan hasil orang, lama-lama kita jadi menginginkan dosanya loh. Begitulah cara setan dalam tipu muslihatnya memancing kedagingan. Hati-hati, jaga hatimu. Daud mulai iri dengan hasil orang lain. Tindakan-tindakannya kenapa selalu berhasil? Mungkin dia menunjuk kepada raja-raja tetangga kali. Raja-raja Mesir, raja-raja Babilonia, raja-raja Persia, raja-raja apapun yang ada di zamannya, orang Filistin. Ayat yang ke-8, ia duduk menghadang di gubuk-gubuk di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap. Lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ini jebakan iman. Awal mula dia mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai orang sang tertindas. Tapi sekarang dia mulai menyebut orang-orang tertindas tanpa nama, tanpa wajah. Mungkin dia tidak tahu entah mereka siapa. Pokoknya secara umum pukul rata. Manusia kan suka apa itu? Generalisasi apa ya? Mungkin suka untuk generalize atau suka untuk pukul rata. Misalnya, semua orang kata-katain kamu loh. Masa benar semua orang? Paling cuma 2-3. Wah, gak ada satu orang pun yang cinta dan mengerti aku. Masa betul? Kita aja belum ketemu sama semua orang di dunia. Masa kita bisa konklusi begitu? Aku nih orang yang paling kasihan di seluruh dunia. Ya, manusia suka pukul rata. Dan di sini Daud mulai blur, mulai kabur. Dia mulai merasakan dunia ini gak fair. Hidup ini gak adil. Kelihatannya mulia ya, sense of justice atau jiwa keadilan seseorang. Tapi lebih dari spirit yang gak terima. Lebih dari sebuah roh yang penasaran. Dari suatu hati yang condongnya gravitasi
kepada kepahitan. Bukan orang-orang yang hatinya dipenuhkan oleh Tuhan, lalu dia bisa mengusahakan dan merindukan serta mendoakan, bahkan mengupayakan keadilan bagi orang lain. Ini orang yang memuji orang dengan harapan supaya dia dipuji. Jadi itu hanya pancingan. Lain cerita kalau hati kita sudah penuh dengan rasa aman dari Tuhan, kita memuji orang lain itu tulus. Nggak kepingin dipuji kembali. Ada orang yang menginginkan keadilan karena dia sendiri merasa, aku nggak diperlakukan secara adil. Jadi benar-benar yang dia perjuangkan bukan orang lain sih, dirinya sendiri. Itu penasaran sudah sampai di tingkat tertinggi. Sampai-sampai semua pikiran udah kabur, pandangannya pun nggak jelas siapa sesungguhnya yang dia bela. Dia berkata di sini ayat 8 sekali lagi, ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, ia di sini orang fasik. Di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Ini bukan Daud lah. Daud masih hidup, pemazmur ini masih bisa nulis. Sense of injustice, tidak ada seperti perasaan tidak adil yang bisa membuat kita rasa jauh dari Tuhan. Seringkali kita dengarkan orang mengeluh gini, kalau ada Tuhan kenapa ada penderitaan? Saya nggak ngerti motivasinya apa kalau kita tanya begitu. Dan kadang-kadang kita merasa nggak terima. Kenapa? Kenapa kalau memang ada hakim orang hidup dan mati, kenapa dunia ini penuh dengan ketidakadilan? Sense of injustice membuat seseorang menjadi ateis. Nggak ada Tuhan-Tuhanan lah. Kalau ada Tuhan, masa begini? Kalau ada Tuhan, masa orang baik mengalami perkara buruk? Mengapa orang jahat dibiarkan? Saya nggak perlu menjawab itu karena hari ini poinnya bukan itu. Poinnya adalah bagaimana kita bersikap hati waktu kita, kalau perasaan kita menipu dan berkata Tuhan jauh. Tapi semua ini tidak membuat Daud berdosa. Karena Daud membawa semua hati dan curahannya kepada Allah. Nggak seperti kita, kalau kita merasa Tuhan jauh, sebagian kita ke narkoba, ke alkohol, ke dosa seksual, ke hobi-hobi yang menjadi kecanduan, padahal seharusnya nggak apa-apa kalau itu dalam takaran yang sehat. Manusia itu cenderung untuk terbelenggu. Tapi Daud tidak demikian. Mazmur 10 ini indah, sekalipun isinya itu mengganggu. Tapi isinya ini jujur sekali. Feeling seorang laki-laki. Feeling seorang manusia biasa. Tapi seperti yang saya katakan di ayat pertama, perasaan sih sah-sah saja. Tapi jangan jadikan final. Ia membunuh orang yang tak bersalah dan sebagainya. Menangkap orang yang tertindas, menariknya ke dalam jaring, membungkuk meniarap, orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Daud mulai marah. Ayat 11, ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya, ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Disinilah di ayat 11, karena terlalu sering dan terlalu melihat fakta dan realita, dia mulai percaya kata-kata orang fasik. Tapi untungnya dia bawa dalam doa. Their words finally have gotten to him. Dalam bahasa Inggrisnya. Hati-hati ya. Dalam candaan misalnya, wah gini ya kamu, wah memang kamu itu dari antara kita semua paling gak pinter ya. Sekarang gak apa-apa. Tapi waktu kita gagal kerja, itu kata-kata kembali. Padahal tadi hanyalah bercanda. Bisa jadi loh. Bisa jadi. Karena kata-kata orang di ayat 11, dia kerap kali mendengarkan, Allah melupakannya lah, Tuhan udah lupa sama kamu. Yang menyembunyikan wajahnya, anak tirinya Tuhan Yesus lu, gitu ya. Tidak akan melihat untuk seterusnya, apalah. Bukan hanya candaan, kadang-kadang orang bilang beneran. Waktu kita kuat imannya, itu gak memban. Tapi waktu kita lemah, dan kalau kita tidak hati-hati menjaga hati, kita tidak melihat pada firman, sedangkan Alkitab mengatakan orang benar hidup oleh imannya, bukan oleh penglihatan, kita hanya lihat realitas sekeliling kita. Jangan-jangan kata-kata yang dulu tidak mempan sama kita sebab kita lawan dan kita tahu kata-kata itu tidak benar. Jangan-jangan di lain kesempatan dia mulai merayap dan merasuk di dalam hati dan pikiran. Iya betul ya. Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu nggak peduli. Lain hari kalimat itu berkuasa menjatuhkanmu. Ini berarti hati-hati apa yang kau dengarkan.
Juga hati-hati gunakan mulut dan lidah bibir kita. Tapi memang ada orang yang terlalu sensitif, saya ngerti ya. Kita ngomong apapun juga nggak boleh bercanda sama sekali. Ya nggak bisa begitu juga. Jangan terlalu apa ya. Di dunia ini memang penuh dengan kuman. Kalau Anda keluar rumah langsung jatuh sakit, nah itu kita mesti berdoa supaya antibodinya kuat. Nggak bisa lah ya, dunia itu sempurna. Kata-kata orang juga nggak bisa sempurna. Jadi kita juga bisa jaga hati. Tapi sebisa mungkin kalau kita sadari, hati-hati. Dan juga perlu hati-hati apa yang masuk ke dalam telinga kita. Teman-teman bisa ngomong sesuatu sama dirimu. Oh kamu itu gitu, kamu itu gitu. Mungkin dia canda aja. Canda, komentari cara kita berbaju. Atau komentari cara kita berbicara. Atau mungkin komentari kalau yang mahasiswa grade-nya. Atau nilai angka sekolahnya. Atau tampangnya. Atau atau gerak-geriknya, atau whatever, atau performanya. Hari engkau kuat, itu enggak apa-apa. Nanti kalau tidak jaga hati, itu kembali. Makanya itu, jangan setiap kalimat orang itu dimasuk hati. Nanti lama-lama bukan masalahnya dengan orang, nanti lama-lama problema kita bukan dengan sesama manusia. Nanti itu bisa ngantem virusnya hubungan kita dengan Kristus. Tuhan gak salah-salah apa-apa. Tuhan gak andil dalam semua yang negatif itu. Tiba-tiba kita bisa negatif sama Tuhan Yesus dan kita berkata, engkau jauh. Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau berdiri jauh-jauh? Dalam waktu kesesakanku, kenapa engkau bersembunyi? Loh, gimana sih? Karena hati kalau sudah diisi dengan kepahitan, negativity, lama-lama dia sendiri juga gak bisa rasakan hadirat Allah. Dan dia kehilangan perspektif surga. Lalu ujungnya apa? Tuhan yang disalahkan. Kita gak jaga hati kok Tuhan yang kita yang gak jaga hati, kenapa Tuhan yang dituduh? Kenapa Tuhan engkau menjauh? Ayat 12. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Oh saya kira di ayat 12a, kalau pemazmur berkata begini berarti minta pembalasan kan. Memang Daud sedang dirongrong orang sih. Kalau kita baca ayat 2 sampai 11, sudah sangat jelas. Daud dicari gara-gara, udahlah, rangkumannya singkat. Banyak musuh yang melawan dia dan berbuat yang tidak-tidak dan melakukan ketidakadilan. Pokoknya Daud itu dibully. Baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, terselubung atau frontal. Daud berkata, bangkitlah ya Tuhan, ya bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tangan. Itu kayak anak yang sudah mendapatkan, anak yang sudah merapat ke ayahnya, lalu papa punya tangan diangkat ketika dia dipukuli sama teman-temannya, ketika dia dihina, diejek, diludahi, ketika tangan papa diangkat, bangkitlah Tuhan, ya Bapa ulurkan tanganmu. Kalau hati kita pahit, tangannya Papa yang besar itu akan kita ayunkan untuk memukul kepala musuh-musuh kita yang notabene adalah teman-teman sekolah. Saya kira begitu ya. Makanya saya tahu di ayat 12 ini Daud menang. Saya tidak lanjutkan di ayat berikutnya. Ini konklusi. Karena dikatakan berikutnya, setelah bangkitlah Tuhan, ya Allah ulurkan tanganmu. Lanjutnya coba, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Daud tidak meminta pembelaan, apalagi pembalasan. Daud minta penyertaan. Kalau tangan diangkat, saya kira untuk pukul atau untuk balas. Ternyata anak kecil yang mengangkat tangan ayahnya yang sudah merapat, bukan dipukulkan ke kepala teman atau lawan itu, tapi ternyata di tangan itu dia taruh untuk mengelilingi di pundaknya, atau bahkan ditaruh di atas kepalanya untuk elus-elus kepalanya, untuk memberi rasa aman, dan dia masuk dalam pelukan sang Papa. Berhenti juga pukulan musuh. Kalau Anda sudah di tangan Tuhan, siapa berani lawan? Jikalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tapi Daud, yang saya ilustrasikan sebagai anak kecil yang dibully, angkat tangan papanya, bukan untuk pukul lawannya, tapi untuk rangkul dia. Itu jauh lebih hebat. Kalau pukul orang, ya musuhnya pergi. Tapi tidak terjadi intimasi atau keintiman.
Tapi ketika terjadi keintiman dengan Tuhan, tangan itu dipakai untuk merangkul dirinya ke dalam pelukan Bapa. Musuh pun ikut berhenti, mana berani. Di sini saya tahu waktu Tuhan merasa jauh, justru itulah kesempatan terindah untuk meminta Dia, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan minta pembalasan kepada orang-orang yang membuatmu kepahitan. Justru kalau kita merasa Tuhan itu jauh, poin ke-1 tulis ini. Merasa Tuhan jauh bukan berarti Tuhan sungguhan jauh. Itu dulu, kebenaran ini harus tertancap dalam hati. Merasa Tuhan jauh bukan berarti Tuhan sungguhan jauh. Yang kedua, jangan lihat manusia sewaktu gusar hati atau gelisah. Ini pelajaran berharga hari ini di saat teduh bersama. Soalnya kalau kita tambah lihat orang, kita akan semakin merasa galau. Dan Tuhan akan serasa semakin jauh. Jangan lihat manusia. 3. Waktu kita itu merasa Tuhan itu jauh, nah di situ kesempatan emas untuk kita meminta penyertaan. Makanya itu poin ketiga bunyinya, lebih baik meminta penyertaan daripada pembalasannya. Udah orang bukan urusanmu dan urusanku. Tuhan, kalau aku merasa Engkau jauh, dekatkan aku. Sebab faktanya, bukan Tuhan yang jauh, aku yang jauh. Kalau saya merasa Tuhan jauh, itu bukan Tuhan yang jauh. Aku yang jauh, aku yang menjauhkan diri. Ya salahku sendiri. Kenapa aku jauh? Karena terlalu banyak lihat manusia. Atau bahkan terlalu banyak melihat diri sendiri. Dekatkan aku. Minta keintiman dengan Roh Kudus. Minta kedekatan. Minta hadirat Allah dinyatakan. Dan ketika kita meminta penyertaan, itu jauh lebih baik daripada pembalasan. Sebab jikalau kita sudah bersama dengan Tuhan di pihak kita, kaget ya? Siapa lawan kita? Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.